A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, cepat bersegeralah kamu untuk kembali ke jalan-jalan Allah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, bahwa lintas luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang membelanjakan harta di ridhona Allah, dalam kesenangan, di dalam kepapaan, di dalam kesulitan. Wal kadhiminal ghaidha, yang menyembunyikan rasa kemarahan. Wal 'afina 'anin nas, dan orang yang memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan hanya Allah menyukai segala yang baik. Dalam hal ini kita akan mengkaji pengertian ghadab atau marah dalam hati. Yang dimaksud ghadab atau marah dalam hati adalah memberontak jiwa, yaitu jika tertimpa suatu bencana atau kesulitan, suatu yang tidak disukai, seperti terhadap syahwat yang dipantahkan manusia, seseorang itu lalu marah yang berlebih-lebihan, di mana kewajiban yang wajib kita laksanakan dan penting di dalam menjaga akal budi pekerti yang wajib kita berpegang kepadanya ialah mensucikan jiwa dengan perangai yang ramah tamah, yang sopan santun. Yang wajib bagi kita pegangi yaitu mensucikan jiwa dari perangai marah dan tanda-tanda kepanasan hati. Hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan orang yang mempermudah urusan orang muslim dalam soal ini, membiarkan pekerti yang baik yang mempengaruhi jiwanya, samalah keadaannya dengan orang yang membiarkan ular berkeliaran di sekitar rumahnya. Orang yang membiarkan dirinya dalam membiarkan pekerti itu mempengaruhi jiwanya, ia seperti memelihara harimau yang berada di sekitar rumahnya. Sama bedanya dengan orang yang membiarkan drum-drum bensin yang siap terbakar. Apa yang merajalela yaitu mengamuk, yaitu memarahi sesuatu tanpa sebab. Disebutkan di dalam hati seperti Al-Fatih, inna ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa alaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah telah menjadikan jiwa orang-orang kafir hamiyah, ya, hamiyah jahiliyah. Itu Tuhan menurunkan permusuhan di antara mereka. Jadi di antara orang kafir itu mereka juga bermusuhan. Bahwa tegasnya senantiasa ia mungkin menghadapi bencana dan bahaya di dalam keluarganya sendiri. Al-Quran telah menunjuk bahwa perangai marah, iri, benci, ya, itu adalah perangai orang munafik.
perangai orang kafir. Al-Quran menandai dengan hamiyatal jahiliyah, perbuatan orang jahiliyah. Artinya bahwa adalah orang ini marah, hatinya panas, lekas panah hati, iri, dengki, ya, suatu cabang kegilaan yang tertutupi. Karena apa? Suka panas hati, dahwen panas ten, eren, ya, orang yang lekas marah, panas hatinya di dalam menghadapi suatu penyesalan. Jika ia tidak menghadapi penyesalan, ia tidak menyesal saat perbuatan yang jahat itu dilakukan karena marah, maka itu tanpa kegilaan-kegilaan yang dibuat itu sudah terjadi, berkarat, berurat, berakar. Banyak orang yang punya derajat tinggi, punya manfaat dirinya, mempunyai kecakapan luar biasa, mempunyai kecerdasan, kecerdikan, tetapi tidak dapat mengekang nafsu amarahnya, tidak kuat menahan ketersinggungannya, sentimennya, lekas meradang. Maka karena itu jadilah ia orang yang tidak disukai dan tidak berharga. Artinya bahwa agama ini mencegah para umat untuk berperangai halus, agar mencegah para umat untuk berperangai marah, karena marah menghilangkan neraca pikiran, menghilangkan keseimbangan akal, dan menghilangkan petunjuk ke arah kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk itu orang yang jahat, orang jangan dipengaruhi rasa amarah, tidak mengetahui lagi kebenaran di dalam perbuatannya dan ucapannya. Karena itu janganlah kita terbawa rasa marah, terjerumus di dalam kancah kesalahan. Karena apa? Pengaruh marah dan niat-niat marah, nihayah, natijah, baik terhadap dirinya, terhadap pekerjaannya, terhadap kemaslahatannya, sama saja dengan pengaruh minuman alkohol, arak, benda-benda yang memabukkan. Sama saja kalau arak itu kunci segala kejahatan, maka marah pun juga merupakan pembuka utama pintu kejahatan. Kedua-duanya sama mendemnya, sama-sama mabuknya. Ada yang mabuk dunia, mabuk kehormatan, mabuk pengaruh. Sama saja dengan alkohol yang membius jiwa, merusak keutamaan orang beragama. Artinya bahwa timbulnya kemarahan itu sebab-sebabnya adalah hal yang membangkitkan marah, menggolakkan hati. Banyak hal, misalkan selalu menyalahkan orang lain, memandang orang lain lebih hina dari dirinya, selalu memandang bahwa dirinya suci, sembahyangnya paling diterima di sisi Allah, suatu yang hebat dan lain sebagainya, suka berdebat, ya, bersendau gurau, melewati batas, menghina sesama manusia, mentang-mentang anaknya bagaimana dan lain sebagainya. Ini adalah mengistizahkan bahwa mereka tidak mengenal akhlak, ya, tidak mengekang lidah, tidak mengekang kesombongan dan ujub. Yang mendebat-debat, bertengkar-tengkar, bersendau gurau, persendaan itu melewati batas. Semuanya itu menghasilkan marah, sombong, ujub. Nauzubillah, juga semua yang tanpa batas. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang ujub itu tidak senang hati orang lain bahagia, tidak senang orang lain tenang, tidak senang orang lain tenteram. Hatinya selalu iri, benci, dengki, dan memfitnah. Apabila mereka menghadapi suatu hal yang berlawanan dengan kebesaran orang lain, dia akan merongrong dan membicarakan, menggunjing dan membakar. Apabila seorang meminta haknya, maka ia timbul fitnah. Dia akan membuat fitnah ke sana kemari, menghasut ke sana kemari. Timbullah marahnya. Karena apa? Hatinya selalu diisi dengan kebencian, hatinya selalu diisi iri dengan api, dengan duri-duri. Mengapa? Mengapa dia tidak ditunggu saja ke neraka saja? Demikian pula ia akan selalu marah, selalu iri, selalu dengki, dan selalu memfitnah orang lain. Dan orang lain tidak ada yang berani menegurnya. Karena apa? Dia adalah tukang fitnah. Dia juga pemarah, yang selalu marah kepada apapun, kepada siapapun. Dia juga marah yang ditimbulkan dari persiapan fitrah, watak kejadian kemarahannya. Manusia yang seperti ini diibaratkan adalah seperti hewan
yang kebablasan, seperti manusia yang tidak ada aturan, mereka yang ditabiatkan cepat marah, cepat terasa tersinggung, mudah marah, mudah benar timbul marahnya, akan penuh dengan fitnah. Kemarahan demi kemarahan ditimbulkan oleh perkataannya, oleh perkawanannya, oleh kesehariannya, oleh karena perwataannya yang jahat, budi pekerti yang jahat, karena pergaulan dengan orang-orang yang jahat, yaitu orang-orang yang menyangka bahwa melepaskan kemarahan, gelora kemarahan itu akan berani sebagai orang berani. Oleh karena itu telah terbiasa dengan perbuatan demikian, menjadilah tabiat cepat marah, cepat menfitnah, cepat tersinggung dengan adat yang terbiasa olehnya, tersinggung dengan ucapan orang lain. Juga keamaraan itu sering ditimbulkan oleh kehilangan sesuatu yang lezat, kehilangan sesuatu yang diinginkan, yang ia ingin tetap memperolehnya. Banyak benar sebab-sebab yang timbul akibat kemarahan dan akibat kemarahan. Karena itu hendaklah kita semuanya sebagai warga muslim, hendaklah kita masing-masing menjauhkan diri sebab-sebab yang berbahaya tersebut. Karena apa? Kemarahan itu adalah pintu ya dari segala kejahatan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ditambah lagi pengertian tentang tingkatan kemarahan. Tingkat kemarahan pertama adalah dibagi 3. Derajat pertama kemarahan yang sederhana, yaitu masih marah derajat normal, yaitu marah karena membela kehormatan diri, membela harta, membela agama, membela kehormatan keluarga, ataupun membela hak umum dan lain sebagainya. Ini masih wajar, masih dibilang sederhana. Ini marah yang dijadikan Allah, yang dikehendaki Allah supaya ada orang itu mempertahankan haknya pada tiap-tiap orang. Karena apa? Marah semacam ini manusiawi, umum, untuk melemparkan atau melapangkan perjalanan masyarakat kepada kesejahteraan. Allah menjadikan perangai dan sifat marah manusia supaya perangainya dan sifatnya itu mendorong untuk membela harta, diri, keluarga, jiwa, agama, harta dan kehormatan. Manusia yang tidak pernah mempunyai sifat marah yang pertama seperti ini dikatakan orang tidak normal. Ya. Jadi manusia yang tiada mempunyai perangai sifat marah yang seperti yang gelombang pertama ini, dia anggap orang tidak waras. Karena apa? Membiarkan agamanya dihina orang, membiarkan anak istrinya dizinai oleh orang, membiarkan istrinya dipegang-pegang dan dipagut orang, membiarkan harta bendanya dibobol, diserobot, dimalingi orang. Memang harus marah orang-orang yang dihina, diinjak harga dirinya, difitnah. Karena apa? Supaya manusia ini punya kehormatan, punya rasa membela diri, ngurumangsa duweni. Ya, karena Tuhan menjadikan marah ini normal dalam derajat pertama. Lantaran apa? Perangai dan sifat marah ini pada tiap-tiap manusia memang mempunyai, dan tak berani masing-masing manusia membuat sesuatu yang memancing, memarahkan orang lain, karena ada sebab akibat. Karena akibat marahnya orang itu, maka akibat lain, sebab lain timbul, yaitu buruk yang ada pada dirinya. Dirinya dicintai Allah. Marah pertama, marah yang dimaklumi oleh Allah. Ghadab derajat sederhana, tapi itu tidak standar. Yang kedua adalah kemarahan atau ghadab derajat yang sangat kurang dari mestinya, yang dikatakan derajat tafridiyah, yaitu manusia yang marah sederajat ini tidak tergerak hatinya dan minatnya untuk membela Allah, tidak membela agama Allah, membela jiwa, membela kehormatan harta. Ini adalah sang penakut, pengecut. Ini adalah orang yang tidak bisa mempertahankan kehormatannya. Apabila ada anggota keluarga, anggota saudara, ke masyarakat sudah banyak pengecut, penakut, pengkhianat dan munafik seperti ini, sudah banyak orang-orang pengkhianat yang tidak mempunyai ramah, yang tidak mempunyai perasaan marah jika sesuatu dirampok, dimalingi, dirampok. Ya, ini negara tidak ada gunanya, keluarga tidak ada gunanya, saudara tidak ada gunanya, bahkan harga diri tidak ada gunanya. Mati saja. Jadi apabila derajat yang kedua, yaitu yang sangat kurang dari mestinya, yang dikatakan sebagai tafrid,
Manusia yang marahnya sesederhana ini, sederajat ini, tidak tergerak, terminat hatinya untuk membela agama Allah. Tidak minat membela tetangganya yang dimaki oleh orang lain. Saudaranya dimaki orang lain, membela jiwa, membela kehormatan, harta, benda orang lain. Itulah orang yang pengkhianat, penakut, pengecut, munafik. Apabila anggota keluarga, anggota suatu masyarakat sudah banyak yang pengecut, penakut, munafik seperti itu, hancurlah desa, hancurlah masyarakat. Sudah banyak yang mempunyai marah, yang tidak marah, yang seharusnya marah, tidak ada aturan. Sudah banyak yang mempunyai marah, yang tidak sederhana, yang tidak seimbang. Timbul kekacauan di dalam masyarakat, di dalam pergolakan kemasyarakatan hidup akibat rusak binalah tata aturan di kemasyarakatan. Derajat kedua. Sekarang derajat ketiga. Kenapa umat muslim, kenapa muslimin boleh marah? Karena apa? Derajat ini sudah melampaui batas. Yaitu apabila marahnya sudah tidak normal lagi, membabi buta. Marah ini merusak akal dan merusak agama. Karena apa? Manusia yang tidak dapat menjaga kehormatannya, kesederhanaannya, kemarahannya, akan mengambil tindakan-tindakan yang melampaui batas, yang mungkin akan membawa kepada kebinasaan masyarakat dan diri mereka sendiri. Mungkin ini mengerjakan dosa besar atau mencelakakan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, hadirin hadirat, ulasan yang saya sampaikan ini bukan karena marah, karena bahwa agama bukan menghendaki hilangnya perangai dan sifat marah sama sekali. Karena apa? Hanya mencela perangai ini yang melewati batas, yang melampaui batas, yang menggelapkan mata, hamiyatal jahiliyah. Maka itu mungkin tiap orang memiliki kadar keimanan yang berbeda. Misalkan memberi maaf kepada orang yang dimarahi, atau jalan-jalan mengobati marah, dan bagaimana cara menghindarkan marah bahaya dari kemarahan. Yaitu pertama, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dzaba anha al-ghadab wa ila falyataji. Apabila seorang itu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Kalau dalam keadaan duduk masih marah, hendaklah ia tidur. Ini adalah resep yang kira-kira dapat menghilangkan marah, atau yang disampaikan oleh hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Ini obat. Dan ini semuanya dilaksanakan sebelum orang itu bergerak atau marah yang bergejolak, bergelora, ya. Kalau panas suruh mandi, karena sudah sukar sekali diobati dikala marahnya telah berontak. Lantaran demikian ia berusaha dengan sekuat tenaga mengekang dirinya ketika marah, dan jangan ia membiarkan kemarahannya ini untuk dilampiaskan kemana saja. Harus menguasai kemarahannya. Tegasnya bahwa kalau memang di situ ia menampilkan marah, ia hendaklah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau ada tempat itu menimbulkan kemarahan atau kelalaian, keadaan yang menimbulkan rasa marah, maka insaf dan berganti ke tempat yang lain. Yang ketiga yaitu memberi maaf ketika ada orang yang marah, karena orang yang dimarahi harus diperhatikan keadaannya. Pantas dimarahi apa tidak? Kalau tidak maka dimaafkan saja. Kalau orang yang dimaafkan itu lantas dimaafi, bisa memberi kesan yang baik, bisa menginsafkan, baik benar maupun salahnya dimaafkan, jadi maaf diberikan kepadanya. Maka firman Allah, wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas.